أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفتح لتمت القبل والقبل والصلاة كلها إلى هذا الشيطان ورسول الله وذكر الله صلى الله عليه وسلم وخصوص من الله تعالى فيه وسنة من كنت المقبل الوسيل المحكم والحكم المعود المعلم بلما وسلم بمحمد الجميل وتزيد الشمال إلى ما لا يجمع وتزيد الشمال ولا ما يجمع ولا يجمع محمد الله بسم الله سيد الجميل وتزيد الشمال سمع الله تجمع حسن الله تزيد الشمال وإلى هذا هذه سنة المسلم هذا الشمال بدأ في هذا الجمال بدأ على الرحمن وشلهم وفرعهم ومسيهم الذين كلهم ودسبين إلى إسماعيل وإلى بلد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul hari ini seperti biasa di hari Jumat dalam wirid wazifah hailalah dan pembacaan kitab. Langsung saja kita buka kitab Al-Wasaya li Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Wasiat Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Alhamdulillah hari ini kita akan masuk untuk hadis yang wasiat yang ketiga. Wasiat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Bi'adal basmalatu wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi'ada hamdalillahi jalla sanahu. Fasalal qudbi ila kaffati ahbabinal fuqara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Setelah membaca basmalah dan rahmat serta salam sejahtera semoga tetap atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah memuji Allah yang maha agung pujiannya, semoga surat ini sampai kepada semua kekasih kami, para fakir, di mana satu persatu nama-nama mereka itu ditulis dan diberikan secara umum.
Salam sejahtera atas kalian dan rahmat Allah beserta barokahnya. Dari Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Wa ba'du nisalullahi ta'ala lakafatakum wa husadikum antafidhu alaikum bi khuril inayati minhu waridha minhu subhanahu wa ta'ala ala tibaqi ma manaha min dzalika akabirul arifin min ibadihi wa ahlul khaswi siyatan hatta takuna indahu jami'un masawwayakum yamhuwatun ghaira mawkhudini biha wa jami'a dzunubikum wa anna sahwakum muqabalatan bis-safhi ghaira muqabilina biha. Syahdan. Kami mohon kepada Allah secara umum dan juga secara khusus. Semoga sudi agar Allah senantiasa mencurahkan atas kalian lautan pertolongannya dan ridhonya, sebagaimana yang telah diberikannya kepada hamba-hambanya yang menjadi pembesar para arif billah dan juga golongan istimewa, sehingga terhapuslah semua kejelekan kalian di sisinya tanpa ada tuntutan apapun, dan semua dosa-dosa kalian dan asar-asar kelalaian kalian diterimanya dengan pemberian maaf dan dilaluinya tanpa batas. Kalian tidak menghadapi balasan itu. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyaktubukum jami'an fi dayuni ahli sa'adati alladhi ma kutiba fihi ila akabiru awliya'ahu wa ahlu hisbusiyatihu biwajhin la yumkinu fihil mahwu wala tabdhilu wa ayyuhalu bi sairikum binurihil ladzi rasyahu 'alal awrahi fil azali wa inna yujahikum bi fadlihi fid dunya wal akhirah wa yanzuru fikum bi'aini rahmatihi allati min nazari ilaihi biha sarafa anhu jami'a makarihid dunya wal akhirah. Hadza. Dan kami mohon kepada Allah agar mencatat kalian di dalam daftar induk atau daftar utama golongan orang-orang yang bahagia, yang isinya adalah para pembesar-pembesar waliullah dan juga golongan-golongan istimewa, dengan jalan yang tidak mungkin dihapus dan diganti. Semoga pandangan akal kalian dihiasi dengan cahayanya yang pernah dipercikan kepada arwah-arwah di zaman azali, dan semoga memberikan anugerahnya kepada kalian di dunia dan akhirat, dan memandang kalian dengan pandangan kasih sayangnya, yang apabila pandangannya itu dipandangkan pada seseorang, maka hilanglah kemalangan-kemalangannya di dunia dan akhirat. Camkanlah. Jadi betapa guru kita Syekh Ahmad Tijani itu sangat mencintai murid-muridnya. Nah,
Sampai-sampai itu beliau itu mendoakan murid-muridnya itu tidak hanya doa yang secara umum, bahkan doa secara khusus. Nah, beliau selalu mendoakan murid-muridnya agar selalu mendapatkan pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Nah, sebagaimana yang telah Allah lakukan kepada para pembesar-pembesar waliullah, para kekasih-kekasihnya, para arif billah. Nah, seperti firman Allah di dalam Quran surat Yunus ayat 62 dan Quran surat Ali Imran ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran surat Yunus ayat 62. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Nah, ternyata ucapan itu malah menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia, Allah, itu sebaik-baik pelindung. Syekh Ahmad juga berdoa untuk murid-muridnya agar mereka itu dimasukkan ke dalam daftar utama atau daftar induk, di mana daftar itu isinya itu adalah orang-orang yang besar, para pembesar waliullah, orang-orang yang bahagia. Daftar yang isinya itu para arif billah, golongan orang-orang yang istimewa, di mana golongan-golongan itu tidak akan pernah terganti. Dan beliau juga mendoakan agar kalian, para murid-muridnya itu, dipercikan cahayanya kepada akal-akal kalian, agar cahaya itu menghiasi akal-akal kalian. Dan juga semoga Allah senantiasa memandang kalian itu dengan kasih sayangnya. Waliyakunu fi ilmukum anna jami'al ibada fi hadhihi dari aghradun lisami masaibiz zaman imma bi musibati tanzilu au bi ni'mati tazwalu au bi habibi yufja'u bi maut au halakihi au ghairi dzalika mimma la hadda li jumalihi wa tafsilihi faman nazala bihi minkum mithlu dzalika was-sabru Fassobro wassobro li tajarru'i mararatiha fa innahu li dzalika nazalal ibadu fi hadhihi dari. Dan hendaklah dipancangkan di dalam benak kalian. Dipancangkan itu ditancapkan di dalam akal pikiran kalian.
Nah, bahwa semua hamba-hamba Allah itu adalah sasaran anak panah musibah di segala zaman. Ada kalanya disebabkan oleh musibah yang menimpa, ada kalanya karena nikmat yang hilang, atau ada kalanya juga sebab kekasih yang mati mendadak, atau kerusakan atau yang lainnya yang tidak terbatas jumlah dan perinciannya. Oleh sebab itu, maka barang siapa di antara kalian tertimpa musibah seperti di atas, maka tabahlah. Sekali lagi tabahlah, agar lenyap tidak terasa pahit getirnya. Nah, sebab untuk itulah hamba-hamba Allah itu diturunkan ke dunia. Jadi yang namanya dunia itu adalah darul bala. Ad-dunya darul imtihanan. Dunia itu tempatnya ujian. Dunia itu tempatnya bala musibah. Jadi setiap manusia begitu dia lahir itu langsung mereka itu dihadapkan dengan yang namanya anak panah yang mana anak panah itu adalah bala. Dan anak panah itu terhunus kepada setiap hamba-hamba Allah, terhunus kepada setiap manusia. Yang anak panah itu siap melesat, siap meluncur, siap menusuk para manusia itu jika takdirnya sudah jatuh, jika takdirnya sudah sampai. Maka anak panah bala itu akan meluncur dengan cepatnya. Nah, tiap orang itu menghadapi panah balanya itu masing-masing, dan juga jenisnya itu macam-macam. Jumlahnya juga banyak. Nah, tinggal menunggu takdir saja. Maka anak panah itu akan meluncur tertancap kepada diri kita masing-masing. Namun bala yang menimpa setiap manusia itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah bala itu akan menjadi ujian ataukah akan menjadi musibah? Nah, kalau kita menghadapinya dengan sabar, dengan tabah, maka insya Allah bala itu akan menjadi ujian. Dan jika kita bisa lulus dari ujian itu, maka hal itu akan mengangkat derajat kita. Akan mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan tawakal, maka bala itu akan menjadi musibah. Akan menjadi musibah. Dan jika bala itulah menjadi musibah, maka bala itu akan mengundang bala-bala yang lain. Jadi manusia hidup di dunia ini adalah untuk menanggung balanya masing-masing. Nah, sesuai firman Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Kullun nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Jadi tiap-tiap manusia itu akan menemui ujiannya masing-masing. Baik ujian yang berupa keburukan ataupun ujian yang berupa kenikmatan.
Jadi jangan dikira yang namanya ujian itu hanya keburukan, itu enggak. Yang namanya kenikmatan itu juga ujian. Bahkan ujian yang paling sulit ya kenikmatan dibandingkan dengan ujian keburukan. Karena kadang orang itu akan sadar kalau diuji dengan keburukan, tapi akan lalai jika diuji dengan kenikmatan. Jadi setiap hal yang datang kepada diri kita itu adalah ujian. Itu sejatinya adalah ujian. Tapi hakikatnya diri kita sendirilah yang menguji. Diri kita sendiri yang menguji diri kita sendiri. Hakikatnya seperti itu. Karena semua hal yang berasal dari Allah itu hakikatnya itu baik. Jadi kalau ada hal yang datang kepada diri kita dan kita menganggapnya sebagai ujian ataupun musibah, maka sesungguhnya itu diri kita sendirilah yang menguji diri kita sendiri. Jadi ujian itu datang kepada kita itu agar Allah itu sebagai ujian dari Allah untuk mengetahui seberapa besar cinta kita kepada Allah. Apakah kita lebih cinta kepada Allah? Apakah kita lebih cinta kepada harta? Apakah kita lebih cinta kepada takhta, jabatan, ilmu, ataupun kepada keluarga? Semua itu adalah ujian. Maka hendaknya kita selalu siap dan selalu sadar akan segala hal. Karena segala hal itu adalah ujian dari diri kita untuk diri kita sendiri. Waman kababihi minkum jawabuhu an tahammul suqaliha wa muqamati ma yatra'u alaihi min a'baliha fa'alaihi bima lazaman bimulazamat ahadil amru bin au huma ma'aw wa huwa akmalu li awwalu mukazzamahu ya latif alfan khalfa kulla sholati yang qadaro wa illa alfan fis subhi wal fan fil masai fa innahu bidzalika yasra'u khalasuhu mim musibati wasani mi'ata sholatin alan nabi sallallahu alaihi wasallam bil fatihi lima ukhliqa wa yahdi yawa umma li nabi sallallahu alaihi wasallam qadaro mi'atan khalfa kulli sholatin wa illa mi'atin sobahan wa mi'atin fil lail. Dan barang siapa di antara kalian yang jatuh tersungkur, terbawa kuda rayuan duniawi, karena memikul beban yang menimpanya, maka amalkanlah selalu salah satu di antara dua, atau keduanya sekaligus, maka itulah yang lebih sempurna. Pertama, melazimkan membaca ya latif 1000 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Bila tidak mampu, maka bacalah 1000 di pagi hari dan 1000 di sore hari. Dengan wirid itu maka musibahnya cepat hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca sholawat fatih 5 uhlik 100 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Dan pahalanya dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jika tidak mampu, maka bacalah 100 kali di waktu pagi dan 100 kali di waktu malam.
Jadi setiap orang itu pasti akan menghadapi ujiannya, dan ujiannya itu berbeda-beda. Maka dari itulah, karena Syekh Ahmad Tijani tahu kalau murid-muridnya yang belum foto itu pasti akan merasakan pengaruh, akan merasakan dampak, akan merasakan beban dari ujian-ujian itu. Mereka akan kelabakan dalam menghadapi ujian-ujian itu, bahkan menghadapi musibah itu. Nah, beda lagi kalau murid-murid yang sudah futuh. Nah, mereka itu akan sadar akan ujian-ujian kehidupan di dunia ini. Nah, karena Syekh Ahmad Tijani tahu kalau murid-muridnya yang belum futuh itu akan merasakan seperti memikul beban yang sangat berat di dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Nah, maka beliau memberikan solusi untuk hal ini. Nah, beliau memberikan wiridan, di mana wiridan ini itu akan sangat cepat menghilangkan ujian bala musibah, sangat cepat. Jadi selain dari wirid-wirid wajib thariqah, selain dari wirid lazim, asar lazim subuh, wazifah ilalah, beliau memberikan solusi wiridan yang lain agar mempercepat hilangnya bala musibah. Sebenarnya yang namanya bala musibah itu ya, kalau orang yang sadar ya, nggak ada yang namanya bala musibah. Kalau orang yang sudah terangkat hijabnya, orang yang sadar, orang yang udah futuh, maka sebenarnya bala musibah itu nggak ada. Kalau kata Syekh Salahuddin, sebenarnya semua hal yang dari Allah itu baik. Nah, cuma kita saja yang tidak sadar. Nah, kita saja yang belum bisa berhusnuzon kepada Allah. Nah, karena sejatinya ujian itu ya dari diri kita sendiri. Nah, bagi murid-murid yang masih awam, yang masih baru, yang belum sadar akan hakikat kehidupan dunia, yang masih galau dalam menghadapi ujian hidup, maka Syekh Ahmad Tijani menyarankan untuk menambah beberapa wiridan. Ada 2 macam wiridan yang bisa diamalkan. Kalau bisa mengamalkan dua-duanya, itu di luar wirid wajib thariqah, maka itu akan lebih bagus. Nah, kalau tidak bisa, maka cukup amalkan salah satunya. Nah, wiridan yang pertama yaitu membaca Ya Latif sebanyak 1000 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Itu kalau mampu. Nah, kalau tidak mampu, maka bacalah pagi 1000 kali, sore 1000 kali. Jadi sehabis lazim asar 1000 kali, sehabis lazim subuh baca Ya Latif 1000 kali. Bacanya jangan tergesa-gesa. Bacanya nyantai saja. Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu. Jangan tergesa-gesa kayak sedang dikejar apa? Dikejar kucing apa dikejar tikus? Nah, itu wiridan yang pertama. Wiridan yang kedua, membaca sholawat fatih 5 uhlik sebanyak 100 kali setiap selesai sholat fardu. Nah, kalau tidak mampu, bacalah 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu malam. Itu di luar wirid lazim. Jadi setelah lazim, baca lagi 100. Setelah lazim subuh 100, setelah lazim asar 100. Dan wiridan-wiridan tadi itu diniatkan. Nah, diniatkan pahalanya itu dihadiahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diniatkan. Insya Allah, maka pertolongan Allah itu akan datang dengan sangat cepat.
wa yanwihi ma'ani ya latif. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam allati yuhdiya sawa ahalahu sallallahu alaihi wasallam ayun qidahullahu ta'ala min jami'i wahladihi wa yu'ajjala khalazu man uqrabi diha fa innaha tusri'u lahul ghasada fi asra' waqtin wa kadza man kasurat alaihi duyuna alaihi duyunu wa ajaza an adaliha au kasra iyallahu wastada faqaruhu wan ghalaqan alaihi abwaba asbabil ma'asyira falyaqal ma zakarta min ahadil amraini au huma ma'an fa innahu yaral faraja minallahi min qarib. Membaca ya latif dan sholatul fatih 5 uhlik yang pahalanya dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu berniat agar supaya Allah melepaskan dia dari lumpur musibahnya dan supaya mempercepat hilangnya kesusahannya. Maka sebenarnya Allah segera memberinya pertolongan dalam waktu yang sangat cepat. Nah, demikian juga orang yang banyak hutang ataupun tidak bisa membayarnya, ataupun keluarganya yang banyak hutang, ataupun keluarganya banyak yang fakir, ataupun karena pintu kehidupannya itu tertutup. Maka amalkanlah apa yang kami sebutkan, salah satu atau keduanya. Maka sebentar saja dia akan melihat pertolongan Allah datang. Jadi wirid-wirid tadi itu ya latif dan sholatul fatih itu diniatkan pahalanya itu baginda Nabi Muhammad SAW. Juga diniatkan agar Allah melepaskan kita dari lumpur-lumpur musibah dan supaya mempercepat hilangnya kesusahan. Maka Allah akan cepat memberikan pertolongan. Nah, musibah apapun, ujian apapun, maka amalkanlah wiridan tadi dengan cara-cara dan niat seperti tadi dijelaskan. Maka dengan itu pertolongan Allah itu akan cepat datangnya. Wa man dahahu khaufu walakim mutawaqqa'in nuzullahu bihi min khaufin dzalimi wala yaqdiru ala muqawi muddahi aw khaufun min dzakhibi dainin la yajidu minhu udran wala umuha la wala yajidu minal mali mayu'dihi lahu aw kullul amrayni min kulli mahufin falyulazim ma dzakarna min ahadil amrayni aw ma'an fa innahu yanqasi'u anhu an qarib wa an asri' ma'a dzalika bi sadaqati kullatu aw kasurat bi niyyati daf'i ma yatuqahu minal mahufi aw
biniyati ta'jilil kholasi minal mahha wa karbihi kana tijdur fi asri'il kholaso wal farja wa tawassau bil sabri wa tawassau bil marhamah. Barang siapa yang ditimpa khawatir kerusakan yang diperkirakan kedatangannya, yang antara lain takut pada orang zalim yang tidak dapat dilawannya, atau takut pada yang memberi hutang yang tidak menjumpai alasan, tidak dapat menunda lagi dan menjumpai harta untuk membayarnya, atau tertimpa keduanya, atau dari apa saja yang ditakutinya, maka amalkanlah dengan continue, dengan istiqomah amalnya, dengan istiqomah apa yang telah disebutkan tadi. Amalkanlah salah satunya atau kedua-duanya. Maka sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran itu akan segera hilang. Dan jika ia ingin mempercepat dengan bersedekah, sedikit atau banyak, dengan niat menolak kekhawatiran yang akan terjadi, atau dengan niat mempercepat hilangnya kepedihan dan kesusahan, maka itulah yang lebih baik dalam mempercepat hilangnya ujian dan mendapatkan keluasan. Jadi kalau kita takut terhadap apapun, maka amalkan wirid-wirid tadi. Terhadap apapun, persoalan apapun, ujian apapun, musibah apapun, kalau kita rasanya tidak sanggup, maka amalkan wirid-wirid tadi. Nah, kalau ingin lebih cepat terasa efeknya, seperti minum obat, cespleng, maka tambahlah dengan sedekah. Sedikit ataupun banyak, maka itu akan lebih cepat lagi. Tambahlah dengan sedekah. Jadi ibaratnya minum obat itu ditambah dengan suplemen, itu akan lebih cepat efeknya, terasa sangat cepat. Nah, maka akan cepat hilanglah kepedihan dan kesusahannya. Watawassau bis sabri watawassau bil marhamah, dan saling berwasiatlah dengan kesabaran dan saling berwasiatlah dengan kasih mengasihi. Wayakum summa ayakumu ayyuhmili akhidukum huqufa ikhwanihi mimma huwa khalbu jalbu mawaddatin au daf'u madarratin au i'natan ala kurbatin fa inna man abtala bitadyi'i huqufil ikhwani abtala bitadyi'il huqufil ilahi. Dan awaslah, kemudian hati-hatilah terhadap menelantarkan hak ikhwan, yaitu antara lain mendatangkan kasih sayang atau menolak mara bahaya atau memberi pertolongan untuk menghilangkan kesusahan. Karena sebenarnya orang yang mendapat cobaan menyia-nyiakan hak ikhwan, maka dia telah mendapatkan cobaan menyia-nyiakan hak Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus sadar, kita harus waspada, kita harus awas. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita menelantarkan hak ikhwan. Nah, jadi kita itu harus berkasih sayang terhadap sesama ikhwan. Nah, saling memberi pertolongan, saling nasihat menasehati, saling menjaga. Jangan saling berantem, jangan saling bermusuhan. Karena kalau sesama ikhwan bermusuhan, saling berantem, itu sama saja dengan dosanya, itu sama saja dengan menghancurkan Ka'bah 70 kali. Itu menghancurkan Ka'bah 70 kali. Sedangkan Raja Abraha saja yang mau menghancurkan Ka'bah belum sampai menghancurkan Ka'bah, itu sudah diazab dengan segitu pedihnya. Apalagi ini
menghancurkan Ka'bah 70 kali. Itu bagaimana azabnya itu? Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau sesama ikhwan itu jangan saling berantem, jangan saling bermusuhan. Nasihat menasehati boleh, malah harus itu. Saling menasehati dan saling berkasih sayang, saling menolong, saling membimbing, saling tukar pikiran, saling bermusyawarah. Seperti itu. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu memberi pertolongan kepada saudara-saudaranya tuh. Jadi Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang mau menolong orang lain. Allah akan menutupi aib seseorang kalau orang itu menutupi aib orang lain. Allah akan melaknat seseorang kalau seseorang itu juga suka melaknat orang lain. Allah juga akan membalas kejahatan seseorang kalau seseorang itu suka berbuat jahat kepada orang lain. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Maka berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Wasunu qulubakumu idza ra'aitumu ahidan fa'ala haqqan yukhalifu hawakum aw hadama bitilan yukhalifu hawakum antu beriduhu aw tu'dhuhu fa inna dzalika ma'dudun minasyirki indallahi ta'ala faqad qala sallallahu alaihi wasallam asyirku fi amti akhfa min dabibin namli ngalas sofa wa aqulu dzalika an tuhibba ala batilin au kama qala sallallahu alaihi wasallam mimma ma'nahu hadza. Dan jagalah hati kalian apabila kalian melihat orang mengerjakan kebenaran yang tidak sama dengan kesukaan kalian atau dia menghancurkan kebatilan yang berlawanan dengan kesenangan kalian. Jangan sampai kalian itu membencinya atau menyakitinya, sebab perbuatan demikian itu termasuk syirik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian itu harus menjaga hati. Apabila ada orang yang mengerjakan kebenaran yang tidak cocok, tidak sesuai dengan kalian, ataupun ada orang yang melawan kemungkaran yang berlawanan dengan diri kalian, yang berlawanan dengan kesukaan kalian, itu jangan sampai kalian itu membencinya atau menyakitinya. Karena kalau seperti itu, maka kalian itu telah syirik. Karena keaku-akuan kalian itu muncul, maka kalian itu telah syirik kepada Allah. Begini Nabi Muhammad SAW telah bersabda, asyirku fi amti umat. Asyirku fi amti akhfa min dabibin namli ngalas sofa. Syirik dalam umatku itu lebih samar daripada merayapnya semut di atas batu besar. Tuh. Jadi semut merayap di atas batu besar itu tidak kelihatan. Nah ini syirik, ini lebih samar daripada itu, lebih tidak kelihatan. Itu syirik di zaman sekarang itu banyak sekali. Merasa keaku-akuan saja itu termasuk syirik. Kamu merasa dirimu ada, kamu merasa dirimu yang melakukan, itu termasuk syirik. Syirik yang sangat samar. Jadi merasa itu termasuk syirik yang sangat-sangat halus.
Jadi hati-hatilah, jagalah hati kalian. Setidak-tidaknya kamu senang kepada kebatilan atau benci pada kebenaran. Nah, ini seperti ini nih. Kalau kamu itu senang, kamu itu cuma merasa senang saja. Kamu merasa senang kepada kebatilan, atau kamu merasa benci kepada hal-hal yang benar, itu termasuk syirik gitu. Syirik. Nah, seperti sabda baginda Nabi SAW. Wasunu qulubakum amman fa'ala batilan aw hadama haqqan yutabiqu hawakum. An tuhibbuhu aw tasnu alaihi fa innahu aisan ma'dudun minas syarki indallahi ta'ala fa innal mu'minat yuhibbul haqqa wa yuhibbu ayyuqalul haqqa wa ya'mal bihi wa yughidul batala wa yubhidu ahlahu wa yubhidu ayyuqamul batilu wa ya'malu bih. Nah, dan jagalah hati sanubari kalian menghadapi orang yang mengerjakan kebatilan atau menghancurkan kebenaran yang cocok dengan kesenangan kalian. Jangan sampai kalian itu mencintainya atau memujinya atas perbuatan itu. Sebab perbuatan kalian itu juga terhitung syirik menurut Allah. Karena orang mukmin itu mencintai kebenaran, mencintai pecinta kebenaran, senang kebenaran, berkumandang dan diamalkannya kebenaran. Dan orang mukmin itu benci kebatilan, benci orang yang mengerjakan kebatilan dan benci kebatilan itu berdiri tegak dan diamalkannya. Jadi maksudnya yang dibenci di sini atau dicintai di sini itu maksudnya itu perbuatannya. Jangan membenci orangnya. Kalau kalian melihat orang berbuat kejahatan, itu kalian jangan benci kepada orangnya, tapi benci kepada perbuatannya itu. Benci pada perbuatannya. Madzikarnahu mim mura'ati hukukil ikhwani falyakun dzalika fi ghairi haraja wala kulfati bima tayasyara wa mungkin fil waqti ila ayyakunu fi ba'dil awaridi wa yakhafu min akhihil adawata wala qid ya'ta aw fasadal qalbi fal yusari' li islahal qalbihi fa inna dzalika yastajlibur ridha minallahi ta'ala. Wa amma ma dzakurna min ba'di ahlil batali falyakun dzalika mahallatal qalbi faqat wan kharaja ila jirahatin minal jawarihi adda ila munkarin a'dama minhu fataraka rijihu minal qalbi ilal juwaraha aula. Apa yang telah kami sebutkan, yaitu menjaga hak ikhwan, maka hendaklah pemeliharaan itu tanpa kesempitan, tanpa merasa berat, dan tanpa paksaan. Nah, bahkan dengan sesuatu yang mudah dan mungkin dilaksanakan pada waktu itu, kecuali dalam sebagian rintangan yang dia khawatir di antara saudaranya terjadi permusuhan atau perpecahan atau keresahan di dalam hati sanubarinya. Maka segeralah perbaiki sanubarinya, sebab perbuatan itu menyebabkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun apa yang telah kami sebutkan yaitu benci pada orang yang berbuat kebatilan, maka hendaklah kebencian itu disimpan saja dalam hati. Nah, dan apabila sampai keluar kepada salah satu anggota badan, maka mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, oleh sebab itu lebih baik tidak dikeluarkan dari hati kepada anggota badan. Tuh, jadi kalau kita benci kepada seseorang itu jangan benci orangnya tapi benci sifatnya. Dan kebencian itu tidak usah diutarakan, tidak usah diungkapkan. Cukup disimpan di dalam hati. Karena jika sampai dikeluarkan, diucapkan ataupun diungkapkan dengan tangan atau dengan kaki itu malah akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar. Jika kalian benci kepada seseorang, terus kalian ngomel-ngomel juga kepada orang itu, maka nantinya akan jadi kemungkaran yang lebih besar. Malah akan terjadi saling adu mulut atau apalah, akan terjadi permusuhan dan yang lain sebagainya. Atau juga kalau kalian mengungkapkan itu dengan tangan, dengan memukul, dengan menendang, dengan apalah, itu juga akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahmat Allah semoga tetap atas kalian. Alhamdulillah untuk wasiat yang ketiga sampai di sini dulu. Insyaallah di lain waktu kita akan membaca wasiat yang keempat. Semoga apa yang kita baca hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan semoga bisa bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi nazim. Allah wujud idam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muriduna ilmun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.